qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil iman fi qulubihim. Orang-orang Arab Badui mengatakan amanna, kami beriman. Allah menjawab, memberitahukan kepada Rasulullah, qul lam tu'minu, beritahu wahai Rasulullah Muhammad kepada mereka yang mendakwa beriman, lam tu'minu, kamu belum beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala mewakilkan kepada Rasulullah untuk memberitahu kepada golongan tadi yang mengatakan beriman supaya diberitahu kalau kamu belum beriman. Tapi yang memberitahukan siapa di sini? Allah Subhanahu wa taala. Melalui siapa? Melalui Rasulullah. Artinya apa? Nabi tidak menuduh langsung kepada mereka kamu tidak beriman, tapi diserahkan kepada yang mengetahui isi hati orang yang mendakwa dirinya beriman itu, yang tidak jujur dalam kata-katanya dengan hatinya. Maka Allah bagi tahu kepada Nabi, qul, hai Muhammad Rasulullah katakan, yakni aku suruh engkau bagi tahu kepada mereka. Siapa yang memberitahukan? Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah, tak seorang pun berhak untuk menuduh kepada orang lain tidak beriman. Macam zaman kita sekarang. Bukankah zaman kita sekarang orang mudah untuk klaim kepada orang lain syirik, lepas itu kafir, lepas itu bunuh. Apalagi kalau nak bunuh kepada orang Islam tak boleh. Macam mana nak bunuh kepada orang Islam? Kafirkan dulu. Dengan apa? Dengan hal-hal yang dia nak klaim kepada orang lain itu. Yang kata sembah kubur, yang kata entah Allahu a'lam apalagi tuduhannya, dikafirkan dulu baru dihalalkan darahnya. Tak ada yang berhak untuk menuduh kepada orang lain selagi masih dinampak kepada mereka syubhatul Islam, adanya warna Islam kepada orang itu. Tak seorang pun berhak mengeluarkan dia daripada Islam, hatta perbuatannya macam mana. Sebab ini masalah hati yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Fahimtum? Kerap hadis yang saya bacakan tentang orang yang bunuh orang Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali mengatakan la ilaha illallah tapi dibunuh juga dengan dakwahan dia mengucap karena takut dengan pedang. Kata Nabi, engkau dah belah dada orang itu dan kamu tahu isi hatinya mengatakan la ilaha illallah karena takut dengan pedang kamu. Itu baru sekali ucap la ilaha illallah. Kita punya zaman sekarang yang pergi ke masjid sholat 5 waktu juga ada. Kemudian yang pakaiannya pun pakaian orang, namanya pun juga namanya orang Islam, dibunuh juga. Itu orang hanya sekali ucap la ilaha illallah dibunuh, Nabi marah. Dan Nabi mengatakan Allah tak akan ampunkan engkau. Dan Nabi mengatakan apa yang kamu akan buat dengan la ilaha illallah yang dicakapkan oleh orang itu nanti di hari kiamat, itu la ilaha illallah akan datang kepada Allah dan akan report kepada Allah Subhanahu wa taala, dinodai kehormatan la ilaha illallah oleh orang yang membunuh kepada orang yang mengucapnya. Dan ini masalah bukan masalah simpel tentang masalah la ilaha illallah. Al-Imam Al-Baqillani mengatakan, kalau saya melihat orang ada 99% nisbah kekufuran, ada 1% Islam, saya tak berani hukum dia orang kafir. Masih ada nilai Islamnya, tak berani nak mengkufurkan. Kita punya zaman 90% nampak Islam, 10% yang ada beza pemahamannya dihukum sudah kafir. Apa maknanya ini? Krisis ilmu, krisis pemahaman, krisis ideologi. Sebab apa? Tidak belajar dengan orang-orang yang mengajarkan arti agama yang sebenar. Belajar daripada internet.